Tidak ada yang pantas disembah. Tidak ada yang mesti disembah. Kecuali Allah saja. Illallah. Kecuali Allah yang Maha Esa. Inilah kewajiban sepanjang hidup kita. Dan adanya segala anugerah Allah yang diberikan kepada kita untuk menunjang kehidupan kita ini. Itu kesemuanya sekedar pelengkap kehidupan kita agar kita tidak punya alasan untuk tidak beribadah kepada Allah. Mulai dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, pada pertemuan kita yang lalu telah kami uraikan tentang akidah tauhid dan kekuatan tauhid. Maka kali ini kami mengajak Anda sekalian untuk mentelaah fungsi daripada tauhid itu lebih dalam lagi. Dan di antara fungsi tauhid adalah menumbuhkan kesadaran dalam lubuk hati setiap mukmin, setiap orang-orang yang beriman, yang imannya sudah begitu mantap di dalam hatinya. Sebagaimana yang kami bacakan pada kesempatan yang lalu, firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 190 dan 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Artinya, sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, pertukaran siang dan malam, sungguh menanda satu tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang disebut ulul albab. Sebagaimana kami katakan pada pertemuan yang lalu, untuk mencari makna ulul albab, kita tidak begitu sukar. Kita baca saja ayat selanjutnya. Yang mana Allah menyatakan ulul albab itu adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Yaitu orang yang memanfaatkan waktu yang dipinjamkan Tuhan kepadanya untuk mengingat Allah. Mengingat Allah baik sewaktu dia sedang berdiri, dikala dia duduk, dan di saat dia membaringkan tubuhnya. Dengan kata lain, mengingat Allah dalam setiap ketika. Dan ini juga yang disebutkan Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta. Takwalah kalian kepada Allah, maksudnya ingatlah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Kemudian ayat selanjutnya mengatakan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Wa yatafakkaruna, dan mereka banyak berfikir. Yatafakkaruna, banyak berfikir fi khalqis samawati wal ard, tentang kejadian langit dan bumi. Kejadian apa yang ada di atas dan apa yang ada di bawah. Dengan bahasa lain, kejadian dari seluruh alam semesta ini. Jadi mengingat Allah, kemudian memikirkan bagaimana, untuk apa, dan mengapa Allah ciptakan alam yang terkembang ini. Mulai yang besar sampai yang terkecil. Mulai yang bisa diindra dengan mata, bisa diindra dengan telinga, sampai sesuatu yang memerlukan alat kita untuk mengetahui keadaannya. Nah, setelah kita melihat seperti ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan akan menimbulkan satu kesadaran kita. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, semua ini tidak ada satupun yang engkau ciptakan itu percuma, yang engkau ciptakan itu batil. Ma khalaqta hadza batila.
Tidak ada ya Allah yang engkau ciptakan ini yang percuma. Menyadari bahwa Allah menciptakan semua ini dengan tujuan yang pasti. Maka itulah tadi kami katakan tauhid, mengenal Allah lewat ciptaannya tadi akan menimbulkan kesadaran. Apa kesadaran kita? Yaitu kesadaran adanya bahaya bagi orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Muncullah satu kalimat suci yang berasal dari hati ini, yaitu kalimat Subhanaka fakina adzabannar. Engkau maha suci ya Allah, yang kami mohon jangan engkau masukkan kami ke dalam neraka. Jadi para pemirsa sekalian yang berbahagia, tauhid yang ada dalam hati kita, yang memenuhi seluruh isi dada kita, menimbulkan kesadaran siapa kita, di mana kita berada, dan apa maunya Sang Khalik menciptakan kita. Dan kita sadar bahwa diri kita ini diciptakan Allah dengan satu misi, dengan satu tujuan. Sebagaimana yang kami bacakan dalam surah Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Itulah yang kami maksudkan dengan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada yang pantas disembah, tidak ada yang mesti disembah kecuali Allah saja. Illallah, kecuali Allah yang Maha Esa. Inilah kewajiban sepanjang hidup kita, dan adanya segala anugerah Allah yang diberikan kepada kita untuk menunjang kehidupan kita ini. Itu kesemuanya sekedar pelengkap kehidupan kita agar kita tidak punya alasan untuk tidak beribadah kepada Allah. Mulai dari makan, sandang, papan, semuanya. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran juga, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Semua yang terhampar ini Allah ciptakan untuk kamu, wahai manusia. Makanya dalam surah Al-Baqarah ayat 21 Allah menyebutkan, ya ayuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembah Tuhanmu. Tuhanmu yang mana? Alladzi khalaqakum, yang menciptakan kamu dari Adam. Kemudian Adam melahirkan nenek moyangmu dan seterusnya sampai melahirkan ayah dan ibumu. Yang melalui pernikahan ayah ibumu kamu dilahirkan. Tuhan yang menciptakan kamu lewat kelahiran ayah dan ibumu itulah yang kamu mesti sembah. Dan adapun cara penyembahannya, itulah yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa yang terhormat, oleh karena itu timbulnya kesadaran bahwa semua pemberian Allah ini hanya pelengkap. Di satu ayat dikatakan sekadar penghias kehidupan kita. Yang kesemuanya akan kita tinggalkan, tidak satu pun yang akan kita bawa begitu kita kembali kepada Allah. Tidak sebutir pun emas yang kita miliki yang bisa kita bawa ke akhirat. Tidak satu rupiah pun uang yang kita miliki yang akan kita bawa ke akhirat. Tidak seorang pun yang akan menemani kita ke akhirat. Satu-satunya yang mau menemani kita secara abadi hanya amal ibadah kita. Itulah yang disebutkan Rasulullah dalam sebuah sabdanya. Akhu bani Adam salasun. Al-malu, wal-ahlu, wal-amalu. Teman anak Nabi Adam, cucu Nabi Adam, kita-kita ini. Ada 3 kata beliau. Al-malu, harta benda. Wal-ahlu, keluarga, sanak saudara, masyarakat. Wal-amalu, dan amal ibadah. Idza mata, apabila datang kematian itu, fayarji'u isnani wa yabqa wahid. Maka tinggallah di dunia ini yang 2. Yang kekal, yang ikut dengan kita ke dalam kubur hanya 1. Fayarji'u maluhu wa ahluhu, kata Rasul. Maka tinggallah hartanya, tinggallah keluarganya. Belum ada seorang suami yang ikut dengan istrinya dikubur kalau istrinya meninggal. Dan belum ada seorang istri yang sayang kepada suaminya. Dia ikut pula dengan suaminya karena suaminya meninggal. Bagaimanapun sedihnya, terpaksa dia harus merelakan yang meninggal itu untuk dikuburkan.
yang dengan setia mau masuk bersama dia dalam kubur hanyalah amal ibadahnya. Inilah kesadaran yang menciptakan satu keinginan dalam hati kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Begitu tingginya kesadaran kita sehingga bagaimanapun cobaan yang datang kepada kita, kita tidak akan terbenam.